Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gema hari ini, tanggal 23 April 2025, bertema Dasar Hikmat adalah Takut akan Tuhan, yang terambil dari Amsal pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 33. Terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan untuk perenungan firman yang akan kami lakukan pada saat ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Saya akan baca ayat yang ke-7 untuk setiap kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Setidaknya ada 5 tujuan yang membuat Salomo menulis dan mengumpulkan Amsal. Yang pertama, mengetahui hikmat dan didikan. Yang kedua, mengerti kata-kata bermakna. Yang ketiga, menerima didikan yang menjadikan pandai, adil, benar, dan jujur. Yang keempat, memberikan kecerdasan kepada orang yang tidak berpengalaman. Yang kelima, menyelami makna tersembunyi dari kata-kata bijak. Dasar untuk mencapai semuanya ini adalah takut akan Tuhan. Selanjutnya, Salomo mengingatkan untuk tidak bergaul dengan pencuri, tetapi mengikuti panggilan dan bergaul dengan hikmat. Hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian dan kecerdasan, serta kejujuran dan kebenaran diinginkan orang yang berpengetahuan. Sebaliknya, orang bodoh akan menghina hal-hal itu. Bodoh di sini bukan masalah kelemahan atau keterbelakangan mental atau kurang pendidikan formal, tetapi masalah karakter yang menghasilkan sikap dan tindakan bodoh. Akar persoalan yang membedakan orang yang berpengetahuan dan atau berhikmat dengan orang bodoh adalah hati yang takut akan Tuhan. Salomo memberi contoh praktis dari relasi orang tua anak dalam keluarga. Dengarkan dan jangan mengabaikan nasihat dan didikan orang tua. Sebagai anak, pembaca diarahkan untuk memperhatikan nasihat ayah dan ibunya. Nasihat orang tua sangat berharga dan patut dihormati. Ibarat karangan bunga yang indah di kepala yang diberikan saat orang menerima jabatan terhormat, dan kalung perhiasan di leher yang mahal harganya. Sang ayah juga memberi contoh kasus nyata yang terjadi sehari-hari di masyarakat, yaitu kewaspadaan terhadap pengaruh dan ajakan orang-orang yang jahat. Kejahatan yang disebutkan sangat jelas, yaitu merampas atau merampok, bahkan bila perlu membunuh demi merebut harta orang lain. Penulis Amsal mengundang pembaca untuk mendengar dan bergaul dengan dia agar terlindung dari konsekuensi kebodohan dan akibat perbuatan jahat. Kuasa dosa yang menguasai hati dan pikiran manusia mendorongnya melakukan perbuatan dosa. Setelah beriman kepada Kristus, benar bahwa dosa kita diampuni Tuhan. Akan tetapi, hal itu tidak berarti bahwa dosa dan hasrat kedagingan berhenti mempengaruhi diri kita untuk kembali berpikir dan berbuat dosa. Mungkin pergaulan ini juga terjadi pada diri kita. Apakah pikiran Anda telah dikuasai oleh hikmat dari Allah dan hati yang takut akan Tuhan? Pilihlah untuk secara bijaksana mengikuti kehendak Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengikuti kehendak Bapa. Yohanes 4 ayat yang ke-34. Kita pun perlu berhikmat dengan meninggalkan kebodohan dan mengejar keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk saat ini. Tuhan, terus jagai kami, dan biarlah kami terus menjadi orang-orang yang bijaksana di dalam menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.